Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Iramna dengan NIM 13519100112 dari kelas A119. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Yang pertama ada bakteriologi. Apa itu bakteriologi? Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri. Bakteriologi biasanya disebut dengan biologi bakteri. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia. Dengan demikian pula, bakteriologi dalam bidang manusia dapat digunakan sebagai pupuk, dalam bidang kesehatan digunakan sebagai obat, dan dalam bidang pangan digunakan sebagai fermentasi agent. Contohnya ada tape, tempe. Struktur sel bakteri. Membran sel. Membran sel tersusun atas lemak dan protein. Bersifat semi-permeabel, fungsinya untuk mengatur keluar masuknya ke dalam sel. Jadi, bakteri memperoleh jari-jari makanan dan dimasukkan ke dalam sel ini. Dan yang kedua ada sitoplasma, cairan yang berada dalam sel. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Dan yang ketiga ada nukleoid atau DNA. DNA ini diibaratkan sebagai manusia adalah otak, di mana fungsinya untuk mengontrol sintetis protein dan pembawaan sifat. Dan yang keempat ada flagela. Flagela digunakan sebagai alat gerak. Flagela menempel pada membran luar dinding sel. Dan yang kelima ada ribosom, tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintetis protein. Dan yang keenam ada mesosom, terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lapis dan yang tidak membentuk lipatan. Fungsinya sebagai pemisahan dua molekul DNA. Berperan juga dalam pembentukan sel baru antara kedua sel anak. Pada kondisi tertentu, ada bakteri yang mampu membentuk endospora, contohnya Clostridium dan Bacillus. Endospora fungsinya untuk melindungi bakteri dari suhu yang sangat panas dan dingin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bakteri prokariot dan sel eukariot. Bentuk bakteri. Yang pertama, ada bentuk batang atau basil, ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Dan yang kedua, ada bentuk bulat atau kokus. Di situ ada monokokus, diplococcus, streptococcus, staphylococcus. Dan yang ketiga ada bentuk spiral. Di situ ada spiral, vibrio, dan spirosela. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan dua cara, yaitu rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik pada bakteri ada transformasi. Donor lisis keluar bergabung dengan sel penerima menjadi rekombinan baru atau individu baru. Yang kedua ada transinduksi, replikasi virus masuk baru keluar, lalu virus masuk ke dalam sel bakteri, DNA dibawa virus yang masuk ke dalam DNA bakteri. Dan yang ketiga ada konjugasi. Dua bakteri tersebut saling bergandengan, kemudian DNA bergabung menjadi satu. Pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada pembelahan ini, sel bakteri membelah menjadi dua sel anakan, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan induknya. Pergerakan bakteri. Bakteri bergerak dengan menggunakan flagela. Berdasarkan letak dan jumlah flagela yang dimiliki, maka bakteri dibagi menjadi dua, yaitu monofrik dan lopotrik. Dan di materi yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam bakteri. Yang pertama ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misal Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Yang kedua ada bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misal Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi satu, bakteri aerob abugat, contoh Nitrobacter dan Hydrogenomonas. Yang kedua bakteri anaerob abligat,
contoh Clostridium tetani. Dan yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif, contoh Escherichia coli, Salmonella typhosa, dan Shigella. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri digolongkan menjadi dua, yaitu pertama bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri autotrof itu dibagi menjadi dua, autotrof dan kemoautotrof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.